Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ra'ibai wa ikhwani wa azwaji wa duladi wa libadi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama wa syuhada was salihin syawani la ilahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أوصنا بنا ولمدنا وجدنا وجد جدنا مشيخنا وشمال شيخنا ورب روحنا أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها غفر الله لنا ويسر الله لنا والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وذم وصلنا إلى سلطان الله لشمد القادر الجلال من الشيخ حنفي من وحجة الإسلام أبي حمد من الغزالي من وصلنا إلى رشيد عبد الرحمن بن أبي بكر السويد والشيخ محمد بن أحمد محمد المحلي وصالحهم وفرهم مشايخنا وشيخنا رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وعن سائر الشهاد المحققين والعلماء العلم والأئمة المجاهدين الله لا يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوار وأسرارهم ونبذين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وابتع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاق العلم وسهل لنا باب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Seperti siapa? Alladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, yaitu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawa'un alaihim a'andzartahum, sawa'un sama saja, alaihim atas mereka, alladzina kafaru. A'andzartahum, apakah engkau memberi peringatan hum kepada mereka? A'andzartahum ini bitahqiqil hamzataini, dengan menyatakan dua hamzah. Wa ibdali tsaniyati alifan, dan mengganti hamzah yang kedua itu alifan akan alif. Wa tashiliha, dan mentashilkan tsaniyah hamzah yang kedua. Wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra, dan memasukkan alif bainal musahhalati, antara hamzah yang kedua, wal ukhra, dan yang lain, yang kedua, yang satunya itu. Wa tarkuhu, dan meninggalkan idkhal, ya.
ini bitahqiqil hamzatain wa ibdadi tsaniyah wa tashiliha wa idkhali alifi bainal musahalati wa tarkihi bisa dibaca seperti itu. Jadi lafaz la'anzartahum ini bisa dibaca dua ya. Hamzah yang pertama itu dinamai hamzah taswiyah namanya. Bisa dibaca anzartahum atau a'anzartahum sama saja. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzir atau tidak memberi peringatan engkau Muhammad hum kepada mereka. La yu'minun ialah tidak akan iman mereka itu. Artinya orang-orang yang kafir itu walaupun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak akan beriman ya, sama saja. Kenapa? Li'ilmillahi minhum ini. Li'ilmillahi karena tahunya Allah subhanahu wa ta'ala minhum dari mereka. Dzalika akan tidak iman itu. Dzalika akan tidak iman. La yu'minun. Fala tatma' fi imanihim, maka jangan kamu mengharap Muhammad fi imanihim di dalam keimanan mereka alladzina kafaru. Wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. Adapun inzar, apa inzar itu? I'lamun ma'a takhwifin ialah memberitahu ma'a takhwifin beserta menakut-nakuti. Karena tugasnya para anbiya wal mursalin itu ada basyir, ada inzar ini. Memberikan kabar gembira khususnya bagi orang-orang yang mukmin, ada inzar ini. Yaitu peringatan dengan menakut-nakuti ya, dengan neraka, dengan balasan-balasan. Tapi walaupun seperti ini, sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Walaupun baginda tahu bahwa yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab ini kafir, tapi tetap didoakan baik. Sehingga salah satu doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, besarkanlah Islam ini dengan salah satu dua Umar. Maksudnya dua Umar itu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir Umar bin Khattab sebagai pejuang Allah. Makanya kita ini kepada siapapun harus mendoakan baik. Kepada siapapun. Apalagi sesama umat Islam. Orang kafir saja didoakan baik oleh baginda Rasul. Makanya Syekh Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya itu, di dalam Bidayah itu, ketika kita melihat anak kecil, maka kita jangan merasa baik. Karena anak kecil tidak berdosa, masih belum terkena taklif, pembebanan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat orang yang lebih dewasa daripada kita, maka jangan mengira kita lebih baik. Masih lebih baik orang dewasa, karena orang dewasa lebih tahu, lebih awal tahu kepada Allah ketimbang kita. Bahkan sampai kita melihat orang kafir, jangan sampai kita ini merasa lebih baik. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya orang kafir ini bertaubat sehingga menjadi husnul khotimah. Ini luar biasa. Jadi kepada siapapun
kita ini harus berprasangka baik. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya seperti itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adhimun. Khatamallahu ala qulubihim, telah mengunci rapat Allahu, siapa Allah, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, alladzina kafaru. Taba alaiha, telah mengunci siapa Allah, alaiha, atas qulubihim. Wastawthaqa, dan memperkokoh siapa Allah. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak akan masuk kepada qulubihim, atas hati-hati orang yang kafir itu, khairun, apa kebaikan. Jadi sudah distempel ya hati-hati mereka itu. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, alladzina kafaru. Ai mawadhihi, artinya tempat pendengarannya. Fala yantafi'una, maka tidak mengambil manfaat mereka, alladzina kafaru, bima yasma'unahu, bima dengan sesuatu, yasma'u yang mendengar siapa mereka, hu kepada ma, minal haqqi, berupa kebenaran. Jadi ketika hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan apapun tidak akan mereka ambil. Jadi inilah hati. Makanya kalau hati ini sakit, kan ada namanya amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah dengki. Jadi kalau sifat dengki yang dibawa, apapun manusia yang dilakukan, baik itu kelakuan baik atau lebih baik kelakuannya, tetap dipandang oleh orang yang dengki itu tidak baik. Karena hatinya sudah tertutup kebaikan. Jadi penting bagi kita ini semuanya belajar berzikir, baik zikir ini secara sharih, secara jelas, atau zikir sirriyah, yaitu zikir hati. Jadi bagaimana bukan hanya lisan kita berzikir, tapi hati kita berzikir, juga jawarih kita, anggota badan kita bisa berzikir. Ini yang penting. Kalau Al-Quran sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, berzikirlah, bahwa zikir itu membuat hati ini tenang. Tapi zikir yang bagaimana ini perlu dikaji. Apakah hanya zikir lisan? Apakah bisa berzikir dengan hati atau zikir dengan jawari? Sehingga zikir itu kan ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir af'al, kan begitu. Jadi ini harus dilatih ya. Bagaimana hati kita ini selalu bersama dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena qalbul mukmin itu adalah Ka'batullah. Jadi bersamayamnya Allah adalah pada hati-hati orang mukmin. Makanya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh manusia. Allah tidak melihat kepada apa yang kita pakai. Tapi Allah melihat kepada hati-hati hambanya, kan begitu. Apakah tidak bisa? Bisa. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam apapun, maka dia akan mendapatkannya. Sama seperti sampean cinta sama seseorang. Kalau
jadda, bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan cintanya, kan seperti itu. Misalnya di dunia tidak mendapatkan, mungkin akan disandingkan oleh Allah di akhirat nanti. Paham? Kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Karena Allah bergantung kepada sangkaan hamba-hambanya. Ana inda dhanni abdi, kan begitu. Saya ini tergantung kepada dugaan hambaku, kan seperti itu. Jadi kepada Allah kita ini harus selalu dan selamanya harus husnudzon kepada Allah. Misalnya hafalan saya ini kok tidak bisa cepat, misalnya menghafal 1 juz misalnya beberapa bulan misalnya. Makanya ada cerita ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Waki itu dalam Ta'limul Muta'allim. Ketika Imam Syafi'i ini merasa hafalannya ini jelek. Lalu fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Lalu Waki ini memberikan penjelasan kepada Imam Syafi'i bahwa untuk menguatkan hafalan adalah meninggalkan dosa. Makanya sampean-sampean ini kalau mondok di Yayasan Al-Mukhlasin ini harus menderita, paham? Karena ketika menurut ilmu dengan menderita, penuh dengan menderita, insya Allah akan membuahkan hasil. Daripada mondok ya biasa-biasa saja. Atau mondok hanya pindah tempat tidur. Ya tidak dapat apa-apa, paham? Paham ya? Jadi di pondok ini harus melarat. Bisa sahrul layali, bangun tengah malam. Apalagi sampean penghafal Al-Quran. Nakror Al-Quran, nakror sendiri. Misalnya kiainya sibuk. Nakror sendiri sebelum subuh. Mandi habis besar, walaupun tidak ihtilam, mandi besar. Jam 3. Setelah itu wangi-wangian, setelah itu baca Al-Quran. Itu akan membuat Anda cerdas luar biasa. Buktikan 1 bulan saja. Ini sungguhan. Karena orang-orang Yahudi pintar gara-gara seperti itu. Walaupun orang-orang Yahudi ini bukan agama Islam, tapi dia meyakini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa. Makanya salah satu dari khasiat membaca Al-Quran adalah dia tidak akan pikun sampai menjelang wafatnya, tidak akan pikun. Ini luar biasa sekali. Bergantung keyakinan kita. Masa kepada Al-Quran tidak yakin, paham? Karena semuanya ini sudah ada di dalam Al-Quran. Wa ala samihim, dan atas pendengaran mereka. Artinya Allah menutup atau mengunci rapat atas pendengaran mereka. Mereka mendengar tapi tidak dimasukkan. Artinya keluar dari telinga kanan, keluar dari telinga yang kiri. Jadi mendengarnya itu hanya mendengar saja, tanpa dimasukkan ke pikiran, tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi mereka tidak mengambil manfaat dari pendengarannya itu. Mendengar yang hak tidak ada. Wa ala basarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzimun.
Wa ala basarim dan atas pandangan-pandangan mereka ghisyawatun. Wa ala basarim ghisyawatun dan ialah atas pandangan-pandangan mereka ghisyawatun adapun tutup. Wita'un artinya tutup. Fala yubsirun al-haqqa maka tidak melihat siapa mereka al-haqqa akan kebenaran. Jadi mereka itu diberi hati tapi hatinya tidak mengambil kebaikan. Dikasih pendengaran tapi tidak mengambil kebenaran. Dikasih pandangan oleh Allah tapi pandangannya itu tertutup dari hal-hal yang baik yang benar. Walahum adzabun azimun qawiyyun daimun. Walahum dan ialah bagi mereka alladzina kafaru adzabun azimun adapun siksa yang pedih qawiyun kuat daimun lagi selamanya. Wa nazala fil munafiqin dan turun ayat fil munafiqin tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini biasa distilahkan dengan orang yang banyak mukanya begitu. Ini orang munafik. Ke selatan A, ke utara B, kan begitu. Ini orang munafik. Yang selalu mengadu domba. Hati-hati ini. Apalagi dalam dunia perpolitikan, orang munafik ini bahaya. Lebih baik bermusuh dengan yang benar-benar musuh daripada bermusuhan dengan orang yang munafik. Allah sudah memberi gambaran ya. Sejak dulu memang kalau munafik seperti ini orangnya. Apa sekarang tidak ada? Banyak sekarang ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Wa minan nasi dan ialah sebagian dari manusia man adapun orang yaqulu amanna yang mengatakan siapa man amanna aku beriman, kami beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan dengan hari akhir. Ayyamul qiyamati artinya hari kiamat. Li'anna wa karena yaumul qiyamah itu akhirul ayyam ialah akhir dari beberapa hari. Orang itu mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum padahal tidak ada adapun mereka itu bimu'minin ialah beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan amanna billah tapi wa ma hum bimu'minin. Ru'ya diperhatikan fihi dalam lafaz ini, di dalam lafaz man itu. Makna bimu'minin may yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ru'ya diperhatikan fihi dalam lafaz itu. Wa minan nasi may yaqulu. Makna min apa maknanya min? Wa minan nasi itu. Wa fi dhamiri yaqulu dan di dalam dhamirnya lafaz yaqulu. Diperhatikan lafduha apa lafaznya min? Lafaznya man itu. Wa minan nasi man. Artinya tidak semuanya dari manusia. Sebagian saja yang mengatakan kami iman padahal tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu mereka menipu. Yukhadi'una menipu siapa mereka itu? Allah kepada Allah. Walladzina amanu dan kepada orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina. Bi'idhari khilafi ma dengan menampakkan sesuatu yang berbeda
Bidhari khilafima, dengan menampakkan sesuatu yang berbeda. Bidhari khilafima, dengan menampakkan sesuatu yang berbeda. Abtonu, yang menyimpan siapa mereka kepada ma. Apa ma itu? Minal kufri, berupa kekafiran. Liyadfa'u, untuk menolak mereka, anhum, dari mereka, ahkamahu, akan hukum-hukum, hukum-hukumnya ma itu ad-dunyawiyah, yang berbangsa dunia. Jadi mereka itu idharu khilafi ma ini. Jadi menampakkan sesuatu yang padahal sesuatu itu bukan sifatnya, bukan asli sifatnya. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidak menipu mereka itu illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka. Li'anna wabala khida'ihim rajun ilaihim, karena sesungguhnya akibat tipuan mereka itu rajiun, ialah kembali ilaihim, kepada mereka. Fayaftadihuna, maka tersingkap rahasia mereka, fid dunia, di dunia. Bitla'illahi, dengan memperlihatkannya Allah, nabiyahu, akan nabinya Allah, alama abatanuhu, alama, atas sesuatu abatanu, yang menyimpan siapa mereka kepada ma. Wa yu'aqabuna fil akhirati, dan disiksa mereka itu fil akhirati, di akhirat. Wa ma yash'urun, dan tidak merasa siapa mereka. Tidak merasa siapa mereka. Ya'lamuna, tahu mereka, anna khida'ahum li anfusihim, sesungguhnya tipu daya mereka, li anfusihim, ialah bagi diri mereka sendiri. Wal mukhada'ah, adapun mukhada'ahuna di sini, min wahidin, ialah dari satu pihak. Ka'aqabdul lassa, seperti aku menyiksa al-lassa, akan pencuri. Artinya lafadz yukhadi'una, mereka menipu itu bukan saling menipu maknanya ya. Ini syaratnya sudah. Karena wazan fa'ala yufa'ilu ini biasanya bermakna saling menipu. Tapi di dalam lafadz yukhadi'una ini, dari khada'a yukhadi'u, ini hanya dari satu aspek ya. Tidak bermakna saling. Artinya kalau bermakna saling, antara mereka orang-orang yang munafik dengan Allah saling apa? Saling menipu. Tidak seperti itu maknanya, paham? Mereka hanya menipu dirinya sendiri. Makanya di sini ada keterangan bahwa al-mukhada'ah huna min wahidin, yaitu mukhada'ah itu pada redaksi ini adalah min wahidin, dari satu pihak saja. Seperti ka'aqabtul lassa, seperti aku menyiksa kepada pencuri, bukan saling menyiksa, paham? Ini nanti sorofnya ya, sorofnya. Karena wazan fa'ala yufa'ilu biasanya bermakna saling membunuh. Qatala yuqab, itu saling membunuh.
Tapi di sini hanya dari satu pihak saja. Wa dzikrullahi fiha, adapun menyebutnya Allah fiha di dalam mukhada ini tahsinun, ialah hanya memperindah bahasa. Wa fi qiraatin, dan di suatu qiraah ada wa ma yakhda'una, tidak menggunakan yukhadi'una. Karena kalau memakai wazan fa'ala yufa'ilu ini biasanya aktif dari dua belah pihak. Ini musharrafnya ya. Kalau menggunakan wa ma yakhda'una selamat. Karena ini jelas objeknya ada hanya satu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, ialah pada hati-hati mereka munafik, maradun, adapun penyakit lainnya, penyakit. Syakkun wa nifakun, syakkun keraguan, wa nifakun dan nifak. Fahuwa, adapun nifak itu yumaridu qulubahum, melemahkan mereka itu, qulubahum, akan hati-hati mereka. Ayudha'ifuha, artinya melemahkan. Fazadahumullahu marada, lalu menambah kepada mereka Allah, siapa Allah, marada, akan penyakitnya. Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Bima, dengan sesuatu, menambah dengan apa Allah itu? Bima, dengan sesuatu, anzala, yang telah menurunkan siapa Allah kepada ma, minal qur'ani, nyatanya ma itu berupa Al-Qur'an, likufrihim bihi, karena tidak percayanya mereka munafik bihi, dengan ma anzalahu minal Qur'an. Inilah orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu menampakkan bahwa seakan-akan mereka di pihak orang mukmin. Padahal sebaliknya. Nah ini. Kalau di dalam ilmu politik itu ya pasukan bayangan atau apa istilahnya, tirik sandi atau apa bahasanya. Jadi dia pura-pura ikut lawan, padahal dia menjadi spion ya, jadi spion. Ini biasanya dalam ilmu politik banyak olena seperti ini ya. Karena kanan kiri oke, ke timur dia pihak memihak ke timur. Atau ketika dia mendukung di selatan, dia akan mati-matian membela selatan. Tapi ketika dia itu ke utara, maka dia akan membela mati-matian pihak yang utara. Ini bahaya ya. Bahaya. Ini namanya manajemen konflik namanya. Jadi membuat konflik. Ini otak-otak seperti ini bahaya. Ini biasanya orang Yahudi, orang munafik ya seperti itu. Jadi kalau kumpul kepada orang Muslim, wah sudah menampakkan dia bahwa dia seakan-akan mendukung umat Islam. Padahal kalau sudah mau berperang, ya sampianlah duluan, saya di belakang. Padahal dia pulang ke rumahnya ikut berperang. Inilah orang-orang munafik. Ya. Berpijak di dua kaki, ini bahaya, sangat bahaya sekali. Dan ternyata ilmu ini digunakan oleh Belanda kan. Dengan apa teorinya? Belah bambu. Datang ke kerajaan sana. Dia mendukung. Kerajaan yang lainnya ini dijelek-jelekkan. Datang kepada satunya, mendukung satunya, dijelekkan. Sama seperti peperangan antara Israel dan Palestina.
ada yang ada yang mengipasi di belakangnya. Seperti itu, ini bahaya. Orang munafik ini pura-pura beriman. Walahum adzabun alimun, walahum, dan ialah bagi mereka munafik alladzina al-munafikin, orang-orang munafik ini. Adzabun alimun, adapun siksa yang pedih. Mulimun artinya memedihkan, yang memedihkan. Bima kanu yakdibun, bima dengan sesuatu karena yang ada, kanu yang ada siapa mereka, yakdibun, mendustakan. Ini bisa dibaca bima kanu yakdibun atau bima kanu yukadzibun, ya. Bitasdid, dengan dibaca tasdid, yukadzibun. Mendustakan siapa munafik itu? Ay nabi Allahi, artinya kepada nabi-nabinya Allah. Artinya yukadzibunahu, istilahnya. Hu, kepada para nabinya Allah, mendustakan. Wa bitakhfifi, dan dibaca tahfif, yakdzibun bisa. Ay fi qaulihim amanna, artinya pada ucapan mereka amanna itu. May yaqulu amanna billah, padahal tidak iman. Tapi ini dalam situasi mendesak bisa dipakai ini, ya, ilmu ini. Kemunafikan ini. Misalnya sampean terdesak misalnya. Ya pura-pura mati. Supaya tidak dibunuh, kan seperti itu. Pura-pura. Ini kan pura-pura beriman padahal tidak iman. Pura-pura mendukung padahal akan mengadu domba, kan seperti itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Memang mokong orang munafik ini. Orang munafik ini memang mokong ini. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum terhadap mereka munafik, ai li haula, artinya kepada mereka itu, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan kamu sekalian fil ardi, di muka bumi, bil kufri, dengan kekafiran. Wa ta'wiki anil iman, dan menghalangi seseorang anil iman, dari beriman. Qalu, berkata siapa mereka munafik, innama nahnu muslihun, hanya saja nahnu, adapun kami ini, muslihuna, ialah orang yang melakukan kebaikan. Walaysa ma nahnu fihi bifasidin, dan tidak ada sesuatu nahnu, adapun kami, fihi, di dalam ini, bifasidin, ialah melakukan kerusakan. Bagaimana tanggapannya Allah? Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, raddan alaihim, sebagai penolakan alim atas mereka, bahwa mereka mengaku inna mahnu muslihun. Nah, ini bahaya, ya. Sekarang banyak orang-orang yang melakukan sesuatu atas nama agama. Ini bahaya ini. Apalagi kalau agamanya itu hanya dari buku-buku atau kitab-kitab putih. Belajar agama, lalu menyesatkan orang. Nah, ini bahaya. Mereka mengatakan, kita ini berbuat baik.
kita jihad di hadapan Allah. Jihad si beremai, kan begitu. Sekarang jihad sudah tidak menggunakan bom, paham? Tidak menggunakan senjata, bukan waktunya ini sudah. Jihad orang Nahdlatul Ulama seperti kita ini adalah jihadnya adalah sekarang ini mensiarkan agamanya Allah ala ahli sunnah wal jamaah. Itu syiarnya. Syiar itu adalah jihad kita sekarang. Melalui apa banyak? Medsos. Melalui harakah-harakah ilmiah. Itu jihad kita sekarang. Supaya Islam di Indonesia ini Islam moderat. Islam yang penuh kasih sayang. Menghormati, saling tepo selero. Bukan kalau tidak sama dengan kita dicap kafir. Yang tidak sama dengan kita dianggap bid'ah dan macam-macam. Wah ini. Padahal takbirnya sama dengan kita kalau sholat Allahu Akbar. Iya toh? Al-Qur'annya sama. Al-Qur'an, sama-sama Al-Qur'an. Cuma menafsiri Al-Qur'an ini yang harus hati-hati. Jadi tidak benar itu jihad sekarang menggunakan kekuasaan, menggunakan alat-alat peperangan. Mengebom sana dan sini, dianggap pemerintahan taghut. Dari mana itu? Konsep mana itu? Sebenarnya kita ini kan sudah punya konsep ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah. Inilah konsep yang benar-benar harus kita pakai. Khususnya Nahdlatul Ulama. NU ini sampai hari kiamat akan dijaga. Karena organisasi ini dibentuk oleh orang-orang pilihannya Allah. Junudullah fil ardi. Kemarin kan ada junudun Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mempresentasikan itu bahwa itu adalah innamal al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini sekarang jangan diam. Harus menyuarakan bahwa Islam ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini sudah pakem dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun saleh. Bahkan orang-orang Timur Tengah ini sekarang mengharap bagaimana agama atau Islam Nusantara, Islam yang moderat, yang Nahdlatul Ulama ini bisa dipraktekkan di Timur Tengah, tapi tidak bisa. Karena alhamdulillah kita ini dibentengi oleh pesantren. Jadi dari pesantren tumbuh berkembang menjadi organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu penting bagi kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penolakan terhadap mereka? Mereka ini kan disuruh la tufsidu fil ardi. Tapi mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi. Wah, saya ini orang-orang yang melakukan kebaikan. Menurut siapa kebaikan itu? Kan begitu. Kalau kebaikan itu subjektif, oh ini bahaya. Jadi Allah menolak atas pendapat mereka itu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala ingatlah, ala ini ditanbih, maknanya peringatan. Innahum sesungguhnya mereka munafik
Hum adapun mereka itu al-mufsiduna ialah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun, dan akan tetapi la yash'urun tidak merasa siapa mereka bidzalik dengan itu mufsid. Dengan itu melakukan kerusakan. Jadi ini ngalak karapati B ini ya. Ngalak karapati B bahwa apa yang dilakukan ini baik. Baik menurut siapa? Apakah baik menurut kelompoknya? Apakah baik menurut diri sendiri? Lah ini bahaya. Jadi kebaikan dan keburukan itu harus ditimbang dengan syariat. Harus berpedoman dengan apa? Kalau kita di sunnah wal jamaah jelas. Ati Allah wa Rasul, Al-Quran dan hadis. Lalu di situ ada kias, ada ijma, ada kias. 4 ini pedoman kita. Jadi kalau sudah pedoman 4 ini baik, ya baik. Bukan atas inisiatif sendiri bahwa itu adalah kebaikan. Atau baik menurut kelompoknya. Ya ini bahaya paham-paham yang seperti ini. Menjustifikasi bahwa kelompoknya ini benar, sementara kelompok yang lain ini dicap kafir, salah. Ini bahaya. Pokoknya kalau tidak sama dengan kita kafir, gawat ini. Paham ini ya? Padahal sama-sama Al-Quran yang dibaca. Padahal sama-sama hadis yang dibaca. Kenapa mereka bisa seperti itu, kelompok-kelompok yang merugikan ini? Karena mereka itu tidak mempelajari Islam secara kafah. Hanya sepalan-sepalan, wajahidu, hanya itu saja, ayo jihad, perang, surah perang. Kalau mau jihad itu ke Timur Tengah, ke Palestina itu, bukan di Indonesia, paham? Mau perang misalnya ke sana. Di Indonesia ini agama yang moderat. Kita berasaskan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah sesuai dengan konsep Al-Quran, qul huwallahu ahad. Tidak main-main itu. Ulama yang menerima tunggal Pancasila. Ini dalam apa? Dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau kita tidak punya asas, tidak punya undang-undang, tidak punya GBHN sebagai landasan bernegara, hancur sudah sejak dulu Indonesia ini. Di Timur Tengah mau niru Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak punya pakem, tidak punya dasar dan macam-macam. Jadi penolakannya Allah jelas ini. Innahum mufsidun walakin la yash'urun. Mereka lah yang berbuat kejelekan atau kerusakan tapi mereka tidak merasa. Jadi hanya pandangan yang subjektif saja. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan apabila dikatakan lahum bagi mereka munafik, aminu, berimanlah kalian. Kama amanan nasu, kama sebagaimana amanah telah beriman an-nasu, siapa manusia. An-nas ini maksudnya siapa? Ashabun Nabi, maksudnya sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Qalu anu'minu, qalu maka menjawab mereka. Anu'minu, apakah kami akan beriman?
kama amana sufaha, kama sebagaimana amana beriman as-sufaha'u, siapa orang-orang yang bodoh, ail juhal. Artinya la naf'alu kafi'lihim, kami tidak melakukan kafi'lihim seperti kelakuan mereka sufaha. Ini sombong sekali orang munafik ini, ya. Memang seperti itu karakternya. Kalau sampean menemukan orang seperti ini, ciri-cirinya berarti dia adalah munafik. Tanda-tandanya mereka itu mengatakan kami, kalau mereka ini kalau disuruh, ayo kamu jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan kami berbuat kebaikan, katanya. Ketika disuruh, ayolah kamu beriman seperti imannya para sahabat-sahabat Nabi, mereka dengan congkak mengatakan, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami ini akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Ini gawatan ke mereka ini. Qala ta'ala raddan alaihim, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala raddan, untuk menolak alaihim atas mereka munafik. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka itu munafik, humus sufaha'u, ialah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun dzalika, walakin akan tetapi la ya'lamuna, tidak tahu siapa mereka, dzalik kepada itu juhal. Mereka membodohkan orang padahal bodoh sendiri dia. Ya. Tapi dia tidak merasa lah ini kan. Kalau sudah tabiatnya ini munafik, tidak merasa bahwa yang dilakukan itu adalah jelek kan, seperti itu. Merasa dirinya paling benar. Ini bahaya. Mudah-mudahan kita ini selamat dari sifat-sifat orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah ini ya. Wa idza laqu, dan apabila bertemu mereka munafik. Asluhu laqiyu, adapun aslinya laku ini laqiyu. Khudifati dhamma itu distisqal, lalu dibuang apa dhamma, lafaz laqiyu ini. Distisqal karena berat, karena orang Arab tidak mau yang berat-berat. Ya. Makanya orang Arab itu ya acuan minyak, acuan ini. Tanda kasih malarat memang. Dan akan jadi bos itu. Ini ciri-cirinya. Jadi orang Arab ini tidak mau yang berat-berat. Ini perak bacaan tanda. Lakiu. Kalau kita kan beda-beda kan laku pada. Orang Arab tanda laku. Asalnya lakiu. Alasannya listisqal. Bacaannya berat. Tsummal ya, kemudian iyanya. Setelah dhamma iyanya dibuang. Kenapa litiqaiha? Karena bertemunya itu sakinatan halisu sukun malawawi beserta wawu. Jadi enakan laku. Lakiyu dhamma bi iyanya buang laku langsung. Paham ya? Ini lalan. Kawaidu diklal ini ada. Wa idza laqu alladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu mereka alladzina amanu, kepada orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina? Qalu amanna. Qalu mengatakan mereka amanna, kami beriman. Jadi gampang-gampang susah ini mendeteksi orang munafik. Apa istilahnya bunglon itu ya, kuning ke kamera jadi merah itu.
Muni kakakoni dadi koni ini munafik. Bagaimana kalau orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman? Qalu amanna. Berkata mereka, amanah, kami juga beriman pada. Ini mokong ya memang ini. Ya sifatnya seperti itu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan ketika berpisah siapa mereka? Minhum dari munafik. Wa raja'u dan mereka kembali ila syayatinihim kepada pimpinan-pimpinan mereka. Rusaihim artinya pemimpin-pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum. Engkau pada bibana. Ini orang munafik. Qalu mengatakan mereka inna sesungguhnya kami ma'akum beserta kamu katanya. Fid ini di dalam agama lah ini tanda-tandanya orang munafik. Kalau ketemu dengan para sahabat, aku beriman juga sama seperti kamu. Tapi kalau sudah berpisah dengan orang mukmin, kembali kepada pimpinan mereka, mengatakan, engkau pada bibana. Jadi sulit kan mendeteksi orang-orang yang seperti ini. Ini musuh luar biasa. Dalam politik kalau seperti ini juga sama. Oh, ini chat orang ini, apa? Ke sana dapat, ke sini dapat, ke situ dapat, kemana-mana dapat ini. Artinya kalau dalam dunia politik ini kalah ngaut menang ngaut kan seperti itu. Kalah ada tekanan kalah yang diusung akhlak. Kenapa? Karena dapat dari yang lain. Ini ya. Ini sudah merajalela untuk memberhangus sifat-sifat seperti ini khususnya Indonesia. Wah, ini butuh beberapa tahun ini karena kita ini dijajah, dicekoki dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Entah ada besena, entah tongkat ale. Sini tongkat, sana 100. Dia saikat, sana 100. Wah, ini kan pas tak ekat kan eman. Jadi ke A bilang saya ikat oke, saya ikat kalah. Entar kada aja 100, oke 100. Kalah lagi, kalah ke ini. Ini palang ini ya. Allah karim. Jadi qalu inna ma'akum fiddin katanya. Mengatakan orang munafik inna sungguhnya kami ma'akum ya berserta kamu fiddin dalam agama. Innama nahnu mustazi'un. Innama hanya saja nahnu adapun kami mustazi'un ialah mengijek bihim kepada mukminun katanya. Bidharil iman dengan menampakkan keimanan. Boleh kah pemimpinnya? Saya ini tadi ke orang-orang mukmin bilang saya iman. Saya ngejek sebenarnya. Oh ini gawat ini. Allahu yastahzi'u bihim ya. Allahu adapun Allah yastahzi'u ialah mengolok-olok siapa Allah bihim kepada mereka. Yujazihim membalas Allah kepada mereka bistizaihim dengan istihza'nya mereka, dengan olok-olokannya mereka itu. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Wa yamuddu dan menangguhkan Allahum kepada mereka munafik. Yumhiluhum artinya menangguhkan fi tuyanihim di dalam kezaliman mereka itu. Bitajawazihim dengan melampauinya mereka al-hadda akan batasan bil kufri dengan kekafiran. Ya mahuna ahli bingung. Ya taraddaduna bingung mereka tahayyuran dengan bingung. Tahayyuran dengan kebingungan.
Ya mahun ini halun ialah menjadi hal. Ulaika alladziina ishtaru ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika adapun mereka alladziina ialah orang-orang ishtaru yang membeli mereka ad-dhalalata akan dhalalah yaitu kesesatan bil huda dengan petunjuk. Artinya istabdala yastabdilu istabdaluha meminta ganti munafik mereka munafik kepada dhalalah bihi dengan huda, ya, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung tijaratuhum tijarah mereka, perdagangan mereka. Artinya marabihu fiha, artinya tidak beruntung mereka fiha dalam tijarah. Bal khasiru, bahkan mereka itu rugi mereka. Kenapa? Alasannya limasirihim ilan nari al-mu'addah alaihim. Karena kembalinya mereka itu ilan nari kepada api neraka al-mu'abbada yang akan kekal abadi alaihim atas mereka. Nanti di akhirat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak ada mereka itu muhtadina ialah mendapat petunjuk. Fima di dalam sesuatu fa'alu yang melakukan siapa mereka. Mathaluhum kamathalil ladzi istaqada nara falamma dha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum, adapun perumpamaan mereka orang munafik, ya. Sifatuhum, adapun sifat mereka itu fi nifaqihim, di dalam kemunafikan mereka. Kamathalil ladzi, ialah seperti orang-orang istauqada yang menyalakan siapa alladzi. Auqada artinya menyalakan, naro akan api, fi dzulmatin di dalam kegelapan. Falamma dha'at, maka setelah menyala apa itu api, anarat artinya menyala-nyala, maka pada sesuatu haulahu di sekitarnya. Fabasaru, maka melihat siapa alladzi wastadda, dan merasa sangat siapa alladzi. Fa'au amana mimman yakhafuhu, lalu apakah beriman mimman dari orang yakhafuhu yang takut siapa man itu kepada man. Dhahaballahu, menghilangkan Allah siapa Allah binurihim dengan cahaya mereka, atfa'ahu artinya atfa'ah yaitu menghilangkan. Wa jumi'ad dhimiru, dan dijama', maksudnya dijama' ad-dhamir apa dhamir mura'atan li makna alladzi, karena menjaga li makna alladzi terhadap maknanya alladzi, ya. Kita lihat tadi itu kamathal ladzi istauqada nara, kenapa kok tidak kamathilil ladzina, kan seperti itu. Wa tarakahum, dan meninggalkan Allahum kepada alladzi fi dzulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan la yubsirun yang tidak melihat siapa alladzi itu. Maka kepada sesuatu hawlahum yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirina 'ala tariq, bingung mereka 'ala tariq atas jalan. Khaifin, hal takut siapa mereka.
Fakadzalika maka demikian haula'i mereka munafik amanu yang beriman bidhari kalimatil iman dengan menampakkan kalimat iman faida matu ja'ahumul khauf wal adzabu faida matu maka apabila mati siapa mereka ja'a datang hum kepada mereka al khaufu apa ketakutan wal adzabu dan siksa